Kami ingin mempresentasikan materi tentang konseling realitas. Pengertian konseling realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling realitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuannya langsung kepada konseli. Keunikan aliran konseling realitas. William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini, menurutnya hakikat manusia adalah bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal, yang hadir di seluruh kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual. Karenanya, dia dapat menjadi seseorang individu yang sukses. Setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang, dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Tahapan konseling realitas. Yang pertama, befriend. Konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien. Yang kedua, fokus pada perilaku atau fokus pada perilaku yang sekarang. Yang ketiga, doing, mengeksploitasi total behavior klien. Yang keempat, melakukan evaluasi. Klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Yang kelima, tindakan, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Yang keenam, komitmen, yaitu membuat komitmen. Yang ketujuh, tidak menerima maaf, tidak menerima permintaan maaf atau alasan konselinya. Yang kedelapan, tindak lanjut. Yang pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien. Pada tahap pertama, konselor mengawali semua pertemuan dengan bersifat otentik, hangat, dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Konselor harus dapat melibatkan diri pada konseli dengan memperlihatkan sifat yang hangat dan juga ramah. Hubungan yang terbangun antara konselor dan konseling sangat penting, sebab konseli akan terbuka dan bersedia menjalani proses konseli jika dia merasa bahwa konselor bersahabat dan dapat dipercaya. Yang kedua, fokus pada perilaku sekarang. Setelah konseli dapat melibatkan diri kepada konselor, maka konselor ini menanyakan kepada konseli apa yang akan dilakukan sekarang. Nah, tahap kedua ini merupakan eksplorasi diri bagi konseli. Lalu yang ketiga, mengeksplorasi total behavior klien. Apa yang dilakukan konseling saat menghadapi masalah? Jadi, konselor itu tanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan konseli. Dalam pandangan konseling realitas, yang diatasi itu bukanlah kecemasan dari konseli, tetapi hal-hal apa saja yang telah dilakukan konseli untuk menghadapi ujian tersebut. Lalu yang keempat, klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Jadi pada tahap ini, respon-respon konselor itu diantaranya menanyakan apakah yang dilakukan konseli itu dapat membantunya keluar dari permasalahan atau sebaliknya. Konselor itu menanyakan kepada konseling apakah pilihan perilakunya itu didasari oleh keyakinan bahwa hal tersebut baik baginya. Fungsi konselor ini tidak untuk menilai benar atau salah perilaku konseli, tapi membimbing konseling untuk menilai perilakunya saat ini. Berikutnya yaitu yang keenam, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Ketika konseli mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya, maka konseling dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Yang keenam, yaitu membuat komitmen. Konselor mendorong konseli untuk menganalisakan rencana yang telah disusunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Yang ketujuh, tidak menerima
permintaan maaf untuk alasan konseli. Konseli akan bertemu kembali dengan konselor pada batas waktu yang akan ditentukan. Disepakati bersama pada tahap ini, konselor juga menanyakan perkembangan perubahan perilaku konseli. Apabila konseli tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakan, permintaan maaf konseli atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Sebaliknya, konselor mengajak konseli untuk melihat kembali rencana tersebut dengan menyesuaikannya mengapa konseli tidak bisa berhasil. Berikutnya, yang ke-8 yaitu tindak lanjut. Merupakan tahap terakhir dalam konseling realitas. Konseling dan konseli mengevaluasi perkembangan yang dicapai. Konseli dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Selanjutnya adalah kelebihan konseling realitas. Karakteristik pendekatan konseling realitas secara khusus menekankan pada pertanggungjawaban aspek lain dari pendekatan konseling realitas yang disokong Kolom 1985, termasuk ide-idenya yang tidak menerima alasan dari gagalnya pelaksanaan kontrak dan menghindari hukuman atau menyalahkan. Selanjutnya kelemahan konseling realitas yaitu karakteristik pendekatan konseling realitas secara khusus menekankan pada pertanggungjawaban aspek lain dan pendekatan konseling realitas yang disokong Kolom 1985, termasuk ide-idenya yang tidak menerima alasan dari gagalnya pelaksanaan kontrak dan menghindari hukuman atau menyalahkannya. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa dilanjut di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.